ke gereja kami di hadapan Tuhan pada waktu itu? Silakan ditanggapin Bang Kingdom. Memang jangan nih pertanyaannya nih teman-teman. Cuman waktu itu aku tadi ya memang, apakah sudah terhitung gereja itu katanya? Silakan Bang Kingdom. Tadi makan Bang Faruk tainya itu. Enggak, ini serius Bang Dewa. Kayak mana? Solusi dari Bang Kingdom Yang bisa gimana? dimakan. Bisa Iya, dimakan. iya. Oke, jadi kalau ngalamin peristiwa kayak gitu, karena ini pendapat saya ya, ini bukan pendapat umum, tapi ini pendapat pribadi saya. Kalau kategorinya sudah pergi ke gereja, ya kan sudah pergi ke gereja, ya kan? Mungkin sudah ikut ibadah 10 menit, 15 menit, belum selesai, tetapi sudah pulang karena ada case, ada sesuatu terjadi. Sebenarnya nggak masalah, bagi saya pribadi nggak masalah. Karena Tuhan itu melihat hati kita, ya. Mungkin hanya 10 menit atau mungkin nggak ke gereja pun, ya. Tetapi karena kalau hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, nggak masalah. Karena Tuhan itu berurusan dengan pribadi per pribadi, bukan berurusan dengan gedung gerejanya. Karena yang disebut gereja itu bukan gedung gerejanya, tetapi tubuh kita lah yang disebut gereja, artinya bait Allah. Nah, arti gereja itu adalah bait Allah. Bukan arti gereja itu adalah bangunan yang terbuat dari beton, batako, semen, tidak. Jadi di sini kuncinya adalah di hati kita. Kalau hati, berarti gini Bang Kingdom ya, kalau kita membahas dalam konteks kita ya, benar. dia sudah ke gereja, seharusnya temanku itu ketika dia sakit perut, menceret-menceret, dia nggak harus pergi ke gedung gereja itu sebenarnya dengan kondisi gitu. Jongkok aja dia di atas WC, jongkok aja dia di atas WC sambil mengeluarkan kotorannya, itu udah termasuk gereja dah dia waktu itu Bang Kingdom ya, dalam pemahaman makna dalamnya. Gitu. Jongkok lagi gini-gini Bang Kingdom, kan sakit perut dia ini menceret-menceret. Ya, jadi kan? gini, Jadi Bang. nggak ke gereja, kan Abang Kan- bilang tadi gereja itu kan tidak lagi gedung. dalam Tidak gedung, gereja itu hati kan. Ya kan gitu, gereja itu adalah hati. Nah, jadi dia memilih, udahlah, gereja itu kan bukan gedung. Sakit perut aku mencret, dia kan di atas WC dia jongkok kayak gini Bang Kingdom kan. Tapi dia hatinya ini Tuhan, sambil terberak-berak dia. Ah, pada waktu itu termasuk gereja lah dia Bang Kingdom ya. Intinya Jadi gini, hatinya ke gereja. kan tidak Tunggu, Pak. Berarti pada waktu itu termasuk ke gereja lah dia ya, meskipun secara fisik pandangan dia jongkok di atas Semua WC orang juga. sambil lagi berak. Itu termasuk gereja. Yang ngelek siapa? ya Nah, itu ini. kan ini kan. Iya, termasuk gereja nggak itu Bang Dengar Kingdom? nggak suara? Termasuk dikategorikan gereja nggak itu? Pergi Bang Kingdom. pergi ke gereja, iya. Kategori. Oh, termasuk. Dia kan pergi beribadah, Pak. Oh, tetap termasuk. Lah iyalah. Oh, jadi Karena- gitu itu. Jadi gini, Jongkok, artinya gini, jongkok saya berak lagi di atas WC ibadah. itu termasuk gereja. Jongkok Saya lagi ibadah. berak di atas WC itu termasuk gereja. Pergi ke Selama gereja, hatinya ada Tuhan, pergi ke tempat mengingat untuk Tuhan. beribadah. Apalagi ya. kalau dilakukan hari Minggu, gitu loh. Tapi gini kan ya, masa gerejanya itu di Jadi kayak gini, diumpamakan ini tempat-tempat kegagalan buang paham. kotoran. Gimana? Dia tuh ngelek loh. Tuhan. Gini, kegagalan paham dari teman-teman adalah begini ya. Benar itu berbicara tentang tubuh kita, sebut rumah Tuhan, bait Allah. Nah, bangunan yang terbuat dari beton, kayu, semen, ya semua itu hanya Ngelek dia, untuk Ngelek dia. gitu. ngelek dia. Jadi inilah teman-teman ya, dan kingdomnya itu menjawab berdasarkan asumsinya, bukan ketetapan dari Tuhan yang disembahnya, gitu loh.
Makanya saya bilang, di kekristenan itu kita tidak akan bisa mendapatkan solusi yang tepat dan serupa ketika kita mendapatkan sebuah persoalan di dalam kekristenan. Kingdom menjawab dengan asumsinya dia. Nanti kita tanya sama Kristen yang lainnya, dia akan jawab dengan solusinya dia. Tapi ketika Islam ditanya pada waktu itu, sholat dia terkentut, semua Islam mengatakan batal sholatnya. Semua sama pasti itu. Seluruh umat Islam di seluruh penjuru negeri akan berkata, kalau ditanya, sah nggak sholatnya? Batal sholatnya. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan tiada sholat bagi orang yang berwudu, dan keluarnya angin dari duburnya atau kentut dia itu membatalkan wuduknya. Maka tidak ada sholat bagi orang yang belum berwudu. Sama semua jawabannya. Gitu loh. Tapi kalau Bang Kingdom kan diakuinya tadi, ini menurut pendapat dia, bukan menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang disembah oleh dia. Begitu teman-teman. Tapi aku ingat terus loh peristiwa itu Bang Kingdom. Gitu loh. Ingat aku peristiwa itu loh. Mencret dia serak-serak taiknya. Bang begini, Bang. Gini. Yang belum tap-tap layar, absen-absennya jangan lupa. Locking Ya bentar lagi kita mau Jadi gini asar. Bang Faruk. Bentar lagi kita mau asar. Ya. Jadi teman-teman yang mau menggunakan ini. nafkah silakan teman-teman, jangan malu-malu ya. Ya ini 1,4, kalau mau menggenapkan jadi Kentut 1,5 ini Tuhan yang silakan. buat, ya kan? Love forensnya jangan lupa. Kingdom, kau itu jaringanmu loh. Iya, putus-putus jaringannya. Putus-putus gak enak didengar. Kingdom, Udah jelas belum? jangan. Udah jelas. Walaupun kita tahu otakmu putus-putus, jangan sampai jaringanmu juga ikut. Iya, dia sering jelas kali gitu. belum? Udah jelas belum? Ayo, love forensnya. Ke rumah Dewa aja Pak Kingdom bisa nggak? Iya, di Oke, kamar Kingdom. orang sering kali dia. Di kamar lo di Ubin kok tengok sering nge-lag ini, nggak tahu kenapa. Nggak, bisa ke rumah Dewa nggak? Dewa kasih hotspot nanti. Bagus isi hotspotnya. Bisa nggak? Kirim sampai 100 Bang Dewa. Bang Dewa kirim dulu sampai 100. Kita Itu diskusi masih aja deh kurang Bang Kingdom. 14 lagi. Bang Kingdom, kita diskusi aja. Ya Kita itu kan diskusi baru aja. 86. Bang Kingdom Bang selama Faruk kan ini kan minta, Bang Faruk kan diskusi- minta 6K. Diskusi itu selalu kabur-kabur. Saya minta ya kan? 100 aja. Ayo dengan Dewa yuk. Kemarin kabur, masa sekarang kabur lagi? Tadi sih Dewa menanggapi pernyataan dari Bang Faruk tadi ya. Kita menggunakan akal sehat di sini. Sekarang sama Gregor nggak apa-apa. Orang yang masuk sekolah tiap hari sama orang yang seminggu sekali. Kira-kira yang lulus sekolah itu yang setiap hari atau seminggu sekali? Ya tergantung. Kalau memang dia IQ-nya sangat mantap, dia seminggu sekali juga dia bisa lulus. Nah disinilah ya, Ya. akal sehatnya tidak Contoh. difungsikan. Kita Ya, contoh gini gini, Bang. Pak, pertanyaan saya itu sederhana Pak. Yang namanya pertanyaan sederhana itu dijawab sederhana. Terus Tidak pelajaran perlu apa yang yang seperti itu. Pak? Mau dia sepintar apapun Bang Kingdom ya, mau dia sepintar IQ-nya itu setinggi levelnya sama Einstein, tapi kalau misalkan dia sekolah seminggu sekali, saya jamin 100% dia nggak akan naik kelas. Saya jamin itu. Tapi walaupun Kalau pemikiran kalau dia itu ukurannya. kurang, tetapi dia sekolah setiap hari, saya jamin 100% dia pasti naik kelas. Ya Pak ya. Nah terus tadi kita masuk ke pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan itu selama 3 tahun. 3 tahun. Pertanyaan saya begini, apa yang didapat selama 3 tahun itu? Ya, Banyak. yang dapat siapa? Yang Kalau itu dapat ya, siapa? kalau Maksudnya Ya, siapa baik. yang dapat? didapat Yesus selama 3 tahun itu banyak. Baik, banyak. Sebutkan satu aja. Sebutkan satu. Sebutkan salah satunya, yaitu Taurat yang didapat itu sampai itu Kita nggak bicara tertulis di Taurat. dalam kitab itu dikatakan oleh imam yang ada di bait suci itu, hikmat yang didapat oleh Yesus itu melebihi. Sudahlah. Tadi Gini kan ya. aku bilang tadi Taurat, selain Taurat lagi kau bilang.
Kenapa kau bilang Taurat? Taurat buat kau, bukan buat kau. Taurat itu kepunyaan Yahudi. Kalau kita berpikir secara logika ya, logika sederhana gitu Yesus ya. pada saat itu 3 tahun. Yesus pada saat itu Yahudi. Kau tanya kan Yesus- tentang tiga Yesus tahun bukan orang Yesus Yahudi. ada di bait suci. Yesus bukan orang Yahudi, bukan. Dia Yang ada di mengatakan bangsa Yesus Yahudi orang pada Yahudi. saat itu. Kalau dia ada di bangsa Yahudi bukan, untuk mengajarkan, itu betul. Dengar dulu aku ngomong. Pada waktu itu Emang- kan di situ ada Yahudi. Emang Ada Yahudi. emang terlahir di mana dia? Dia bukan Yahudi, Pak. Iya, terlahir di mana dia? Dia terlahirnya di Yahudi betul, diutus untuk Oke. Yahudi betul. Ya, Nah, sekarang namanya Dia siapa udah- bapaknya? Kayak gini, Siapa bapaknya? Bapaknya siapa? Kalau Mahadewa ada, dengar dulu. Kalau Mahadewa lahir di suku Batak, di tanah Batak. Jadi Mahadewa itu pakai tradisi Batak itu untuk merayakannya. Oh, enggak Jadi bisa, Yesus Pak. lahir di tradisi Yahudi. Nggak Bukan bisa. Ya bisa. Yesus itu bapaknya Mana kau berada? siapa? Itu juga kau Yesus tutupnya. bapaknya siapa? Bapaknya Yesus siapa? Ada tidak? Yusuf. Silsilah itu dari mana? Silsilah itu dari mana? Yusuf itu bapak tirinya Dari Yusuf. Yesus. Yusuf itu bapak tirinya. Bukan bapak kandungnya, bukan. Kalau misalkan silsilah, ada nggak silsilah itu dari ibu? Dari ibu ada Ada nggak tidak? ditulis bapak tiri? Ada nggak ditulis bapak tiri? Ada nggak Loh. ditulis bapak tiri? Baik, kalau bukan bapak tiri, saya tanya, Yesus statusnya anak apa dia dengan Yusuf? Statusnya anak apa? Anak kandung. Statusnya. Ah. Lu itu Ini kan kok- framingmu, itu pendapatmu. bukan bukan Tapi kan pendapat dibilang di saya situ loh ini. keturunan. Bukan pendapat Dari saya. Dari keturunannya, makanya disebut dia anak Daud. Yesus disebutkan anak Daud. Karena Yang ada saya keturunannya tanya lebih dari Yusuf. bapaknya itu siapa? Bapaknya Yesus siapa bapak kandungnya? Siapa bapaknya? Yesus tidak punya bapak. Yusuf. Yusuf Cara bapak. manusia Yusuf. Yusuf bapak Cara tirinya. manusia Yusuf. Ah, statusnya dengan Yesus anak apa dia? Dengan Yusuf. Dengan anak apa? Yusuf. Anak apa statusnya? Saya tanya. Statusnya anak apa dia? Ada nggak tertulis? Memang tidak tertulis. Saya katakan kalau Yesus itu adalah anak tirinya Pak Yusuf. Anak apa Nah, sekarang statusnya? anak tiri. Yusuf mengakui anak kandungnya kok. Oh, anak kandung. Suruh malaikat kok dia. Baik, Pak Kingdom, setuju nggak pernyataan dia? Kalau Statusnya Yusuf anak itu kandung, dia, kalau di Yesus silsilah anak kandungnya Yusuf. Di silsilah, di silsilah. Sebentar, ini menarik. Silsilahnya ini Yusuf menarik. masuk ke dia. Sebentar. Pak Kingdom setuju nggak pernyataan dia? Bukankah tertulis. kita percaya? Sebentar. Di mana Bukankah tertulis? kita percaya kalau Yesus? Kalau anak tiri Sebentar berarti dia dulu. tertulis dalam sejarah. Sebentar. Kita selesaikan satu-satu. Tadi Kingdom mengatakan kalau Yesus itu adalah anak kandungnya Pak Yusuf. Setuju tidak? Kalau Bunda Siti Maryam itu ternyata ada benih Yusuf. Setuju tidak? Kalau Beni Yusuf nggak ada karena dia terlahir dari Roh Kudus. Nah, kalau itu betul. Jadi ketika ente mengatakan Yesus adalah anak kandungnya, itu salah, Pak Gregor. Salah. Karena Yesus itu tidak punya bapak. Jadi Yesus ini sebenarnya orang mana? Yesus tidak punya silsilah. Yesus tidak punya kebangsaan. Karena Yesus itu bukan dilahirkan bukan keturunan dari Yusuf. Bukan. Karena silsilah itu keturunan dari Yusuf. Maka Al-Qur'anlah di sini yang benar. Ketika di Al-Qur'an, Nabi Nuh mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wahai kaumku." Kenapa Nabi Nuh? Sebentar dulu saya jelaskan. Supaya ente pintar. Supaya ente pintar. Sebentar. Itu udah dari silsilah Yesus. Sebentar, saya jelaskan dulu ya. Kalau misalkan ente mau menanyakan soal silsilah Yesus, coba lebih hafal siapa antara ente sama Dia gua? punya silsilah Sebentar. kok sampai Daud. Sampai dibilang keturunannya Daud dia ada kok. Kayak mana sih? Baik. Nah, sekarang Yesus itu statusnya anak apa dengan Pak Yusuf? Saya ulangi sekali lagi. Statusnya apa? Anak apa dia? Statusnya anak apa? Yang namanya anak itu harus punya status. Yang namanya anak.
Yesus dikatakan sebagai anak siapa? Anaknya Yusuf, seperti yang ente katakan. Saya tanya, status Yesus dengan Yusuf itu statusnya anak apa? Hah? Kenapa dia dikasih silsilahnya Yusuf ke dia? Oi, Yusuf ngakui loh, dia dikasih loh, silsilah keturunan Yusuf, orang tuanya Yusuf ke dia. Kenapa? Berarti Yesus hasil persetubuhan antara Maria sama Yusuf. Begitu. Kenapa? Mencret kau. Lu mencet, udah mencet ini, udah keluar dari tadi. Yang mana? Yang mana keluarnya yang mana? Yang mana? Saya katakan Al-Qur'an lah yang benar ya. Yesus itu tidak punya garis keturunan. Yesus tidak punya kebangsaan. Ketika Nabi Nuh diutus, Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, "Wahai kaumku." Kenapa Nabi Nuh mengatakan wahai kaumku? Karena memang itu kaumnya Nabi Nuh. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam diutus ke dunia ini, Nabi Ibrahim mengatakan wahai kaumku. Kenapa dia mengatakan wahai kaumku? Karena kaumnya Nabi Musa. Tapi di dalam Al-Quran dan di dalam Bible, di situ dikatakan ya Bani Israel. Kenapa dikatakan ya Bani Israel? Bukan dikatakan wahai kaumku. Karena Bani Israel bukan kaumnya Yesus. Bukan. Tetapi Yesus diutus untuk Bani Israel. Itu betul. Betul itu. Saya katakan. Pandang mana itu? Itu dari sudut pandang mana? Sudut Al-Quran. Sudut Al-Quran ya? Sama sudut Bible. Sama sudut Bible. Bible. Iya. Kenapa dibilang sudut? Dari mana kalau Bible? Nah, tadi mana? kan saya Jadi mengatakan ke ente, Yesus statusnya anak apa dengan Yusuf itu? Anak apa statusnya? Jawab. Yusuf itu diperintah malaikat untuk mengambil Maria inilah jadi ya. istrinya. Berarti Inilah jadi bapaknya oten ya. Yesus dong. Iya bapaknya Yesus. Perintah Statusnya malaikat. anak apa? Statusnya anak apa? Saya tanya. Statusnya anak apa? Anak kandung. Nah, kan anak kandung. Artinya Yesus lahir bukan berdasarkan dari keajaiban yang orang-orang Kristen katakan. Tetapi Yesus itu ternyata hasil persetubuhan antara Bunda Maria dengan Yusuf. Betul? Betul? Bang, secara pengakuan Yusuf mengakui itu anaknya. Itu kayak mana tuh? Iya, dia anak kandung. Betul tidak menurut ente? Saya nggak bantah loh. Pernyataan ente saya nggak bantah. Kalau anak kandung garis keturunannya itu kalau anak kandung. Kalau Yesus itu Ya, anak jadi kandung, gini. artinya hasil persetubuhan, Ini. betul? Antara Bunda Bang. sebentar Pak Kingdom. Sebentar, Tidak tanggung. selalu, Klimaks. tidak selalu. Klimaks. Di mana dikatakan anak kandung Tidak itu bukan selalu. hasil persetubuhan? Saya tanya, coba Itu yang menurut- di bawah ketik yang di bawah. Ketik yang di bawah. Di mana dikatakan anak kandung itu bukan hasil persetubuhan? Saya punya anak nih, Anak saya anak kandung. Saya punya anak, misalkan dari istri saya, jelas itu anak tiri saya, bukan Itu anak kandung saya. Oh, itu kamu. Kalau kamu nggak diperintahkan, jangan. Yusuf diperintahkan untuk mengambil Maria, berarti dia mau mengakui dong. Betul, tetapi bukan anak kandung, sebagaimana yang ente katakan tadi. Tetapi itu dikatakan anak tiri. Betul tidak? Kalau ente mengatakan Yesus anak kandung, Menurut itu kan artinya orang anak tiri. Dulu nggak ada anak tiri. sebentar, artinya Dulu nggak ada anak Bunda tiri, Maria Bang. itu, Yesus Bang. itu hasil persetubuhan, betul? Hasil persetubuhan, betul tidak? Antara Maria sama Yusuf, betul atau tidak? Hah? Nah, Pak Kingdom Tidak. sudah jelas ya? Tidak. Saya tidak bantah pernyataan dia, tapi dia sendiri yang berstatement. Kalau Yusuf itu adalah anak kandungnya Yesus. Jelas, kalau Yesus itu adalah anak kandungnya Yusuf, artinya Yesus itu dilahirkan berdasarkan hubungan badan antara Bunda Maria dengan Pak Yusuf. Setuju nggak Pak Kingdom? Pernyataannya. Ya, jadi gini Bang. Yesus itu anak kandung Yusuf dari sisi hukum dan sosial ya. Hukum dan sosial. Hukum dan sosial. Ya. Nggak begini Karena Pak Yusuf. ketika- Pak Ya, Kingdom. sebentar. Makanya saya jelaskan dulu, Pak. Ya. Wah, ini sakit juga sama ini. Sakit juga Pak Kingdom. Makanya saya jelaskan Saya pikir dulu. Pak Kingdom udah sembuh, Pak. Sebentar. Iya, Karena iya, iya. Yesus itu lahir dari Roh Kudus ya, dari Roh Kudus, dari Roh Tuhan.
Makanya ketika Yusuf hendak menceraikan Maria, Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan engkau ceraikan Maria, karena dia sedang mengandung dari Roh Kudus. Kalau Yusuf tahu bahwa anak itu bukan anaknya dia, pasti dia sudah akan ceraikan itu, ya, pasti. Tetapi karena Tuhan sendiri yang mengatakan jangan engkau ceraikan dia, makanya di sini Yusuf mengakui dia sebagai anak kandung, sisi hukum dan sosial, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Karena Ini bukan yang hasil saya bingung hubungan ya suami sama istri. otak-otak Oten ini. Loh, bukan hubungan suami istri, kenapa dikatakan Contohnya anak gini, kandung, Pak? Ya, Ya, contoh gimana Contoh gini, Bang. supaya saya paham. Gini. Ya, Yohanes 1 ayat 20, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Artinya saya ini disebut anak Allah. Apakah saya lahir dari Allah secara biologis? bukan. Enggak kan? Bukan. Kalau itu dikatakan sebagai anak Allah, itu artinya adalah seorang hamba yang taat. Ini bisa dikatakan metafora, Pak. Metafora. Bukan. Nah, Yesus bukan dikatakan masalah hamba yang taat. kalau Sebentar, misalkan Pak. Bapak mengatakan itu Penjelasannya tidak bukanlah seperti sebagai itu. hamba, bukan sebagai hamba nih. Lantas yang namanya anak itu harus punya status loh, Pak. Anak harus punya status. Ya, Bapak tadi memang, di mata mengatakan, hukum, Bapak tadi mengatakan, sebentar di Pak. mata hukum Bapak tadi dan mengatakan, sosial. Pak, sebentar. Bapak tadi mengatakan kalau Yesus itu adalah anak kandungnya Yusuf. Ya, Di mata sosial, di mata negara. Coba jelaskan kepada saya, Pak, bagaimana mungkin Yesus itu bisa menjadi anak kandungnya Yusuf? Sementara itu bukan hasil dari Sebentar dulu, Bang Gregor. Sebentar. Ente udah jelek, kafir, calon neraka, gue kasihan sama ente. Ya, bentar. Jadi Bapak di sini meyakini juga kalau Yesus itu adalah anak kandungnya Yusuf. Meyakini, Pak. Anak kandung secara hukum ya dan sosial. Secara hukum dan sosial. Udah kasihkan aja, Ya. gimana cara kasihmu kayak mana? Cara kasih kayak Kok aneh ya? Di mana ya dijelaskan secara hukum? Misalkan nih, saya menikah sama Bunda Nora. Bunda Nora lagi keadaan hamil. Bisa nggak dikatakan sebagai anak kandung saya itu, Pak? Anak yang dikandung Bunda Nora. Bisa nggak? Ya, setelah menikah, Anda juga harus mengakui dia sebagai anakmu, walaupun hasilnya bukan Betul, dari betul. benihmu. Tetapi ya kan? bukan anak kandung. Secara hukum. Iya, tetap akan menjadi anak kandung kan setelah Nggak didaftarkan bisa, Pak, secara nggak akte, bisa. secara hukum. Lah, Tidak bisa. terus? Oke, baik. Nggak bisa. Oke. Nah, gini. Itu dikatakan Gini. anak Tahu secara- tiri. Dikatakan Baik, anak sebentar. tiri, Pak. Gini. Gimana Gini ya, Bapak Bang, ini? ya. Sebentar. Setelah Anda menikah dengan Nora ya, ternyata dia sudah hamil 1 bulan, contohnya gitu ya. Terus kalau anak itu Hamil terlahir- Bunda Nora hamil bukan sama saya. Bukan sama saya, iya, hamil ya. baik, bukan sama kamu, udah 1 bulan contohnya. Nah, ketika anak itu lahir, akan dicatatkan di pencatatan sipil sebagai anakmu atau anak orang lain. Anak saya. Anak saya. Kenapa Statusnya diakui anak sebagai apa? anakmu? Baik, statusnya anak apa? Baik, akan menjadi anak kandungmu atau anak siapa? Anak tiri. Hah? Statusnya, Pak. Anak tiri. Anak Oh, tiri. jadi statusnya Betul. nanti di surat di akte, anak ini Ya. anak tiri dari kamu, gitu ya. Betul, Pak. Anak tiri. Nggak bisa dikatakan anak saya. Karena bukan hasil benih dari saya, bukan. Begitu, Oke. Pak Kingdom. Ya. Baik. Mau Pak Kingdom Nah, membawa saya- analogi apapun juga, tetap Pak Kingdom itu udah salah di sini, Pak. Yesus itu bukan anak kandungnya Yusuf, bukan. Dia itu bukan. Karena posisi Maria pada saat itu sudah hamil. Nah, Gini, Bang. kalau betul Bapak yang salah. Sebentar, Betul sebentar, tidak? Bang. Secara hukum dan sosial, anak kandung Yusuf ya. Bu, nggak bisa, pengakuan- Pak. Gimana? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa dikatakan anak kandung. Gimana otak Bapak ini, Gagal Pak? paham dia, Bapak Pak. belajar capek Gagal. lupa. Bapak Paham belajar dia. capek lupa. SD Bapak Gagal lulus, paham dia, Pak. SMP Kalau lulus, gagal SMA paham. lulus. Kok akal Bapak tidak difungsikan gitu? Yesus dikatakan anak kandung. Coba yang di bawah aja. Bapak tanyakan deh ya. Nggak, Tanya. gini, Bapak gini, sekolah gini, lagi, gini, Bang. belajar lagi, Pak. Lu gagal Contohnya paham gini, lu. contohnya Paham gini, kenapa? Bang Mahadewa, contohnya gini. Hah? Ketika Anda sangat mencintai Nora dan rencana memang kalian sudah menikah, mau menikah.
Tetapi setelah itu, karena saking cintamu sama Nora, dia sudah hamil 1 bulan. Tapi Anda Sama memaksakan- siapa? Oh, sebentar. Yang menghamili, sebentar. Nggak Pertanyaannya, tahu sama menghamili Bunda Nora siapa? Yang menghamilinya? Oh, udah. Hah? Yang menghamili Bunda Maria pada saat itu siapa? Saya atau Bang Greg? Oh, kalau Bang Greg janganlah. Pasti Bunda Nora nggak mau, jelek soalnya. Atau Pak Madil? Oke, Atau Pak Madil? Saya turun dulu. Saya turun dulu ya. Nah kan, beginilah ya Kingdom ini. Kemarin diskusi sama Dewa kabur, ya kan? Kabur. sama aku ya. Lu cemburu sama aku ya.